Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah pada bahasan tentang Ghazwah Bani Quraidah. Terakhir kita sampai di instruksi Rasulullah SAW kepada para sahabat untuk berangkat secara berkelompok, dan salah satu pesan beliau agar man kana sami'an muti'an fala yusalliyanal asr illa bi Bani Quraidah. Jadi siapa yang mendengar, siapa yang taat, maka hendaknya dia tidak sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tapi kemudian terjadi perbedaan sikap di antara para sahabat tentang ini. Ada yang kemudian memaknai hadis ini sebagai secara tekstual, ya. Jadi artinya betul-betul walaupun sudah masuk maghrib mereka tetap belum melaksanakan sholat asar, karena memang memahaminya sebelum sampai di Bani Quraidah ya jangan sholat asar, ya, sampai akhirnya mereka sampai di waktu maghrib. Gitu. Sementara yang lain, kelompok yang lain sahabat memaknai secara kontekstual bahwasanya ini perintah mengandung untuk cepat-cepat bersegera, ya, berangkat, lebih mempercepat lagi perjalanan gitu. Maka mereka mengambil sikap sholat ketika waktu asar sudah semakin mepet gitu. Tapi subhanallah, Rasulullah tidak ada satupun menyalahkan dua kelompok ini, ya. Kemudian sampai di sana kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengepung perkampungan Bani Quraidah, gitu. Sebagaimana umumnya perkampungan Yahudi itu selalu dikelilingi oleh benteng, mereka juga memiliki kebun-kebun kurma, gitu. Maka ketika itu saat mereka sudah dikepung, nanti kurang lebih mereka dikepung sampai 25 hari, ya, 25 hari. Sebenarnya mereka, seandainya mereka mau bertahan, pangan mereka itu jadi stok makan mereka cukup untuk setahun gitu. Tapi kemudian rasa takut menghinggapi mereka sehingga akhirnya mereka harus menyerah. Tapi sebelum mereka menyerah terjadi perdebatan di antara mereka gitu. Yaitu pemimpin mereka bernama Ka'ab bin Sa'ad itu mengatakan kepada para anggotanya dengan memberikan 3 tawaran, 3 sikap yang harus kita ambil dari salah satunya harus kita ambil, ya. Tapi kemudian 3-tiganya ini tidak ada yang diambil, ya. Sehingga ketika itu Ka'ab bin Asad itu sedikit marah dengan kaumnya, gitu. Tawaran yang pertama, ya, dari Ka'ab bin Asad ini adalah imma ayyuslimu wa yadkhulu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi dinihi. Jadi pilihannya kita ini, kalau kita mau selamat, kata mereka, dari kepungan ini, ya kita masuk Islam. Gitu. Ini pilihan pertama. Mau nggak kalian masuk Islam? Kenapa? Kalau nanti kalian masuk Islam, fayamanu ala dimaihim wa amwalihim wa abnaihim wa nisaihim. Maka mereka akan memberikan keamanan kepada Rasulullah dan kaum muslimin, itu akan memberikan keamanan, jaminan keamanan, ya, atas darah mereka, harta mereka, anak-anak mereka, istri-istri mereka, gitu. Tapi ini tidak ada yang tidak diiyakan oleh kaumnya, oleh anggota Yahudi dari Bani Quraidah, gitu. Padahal ketika itu kata Ka'ab bin Asad, laqad wallahi laqad tabayyana lakum annahu linabiyyin mursal. Demi Allah, ini sampai bersumpah, ya, Ka'ab bin Asad ini, demi Allah, sungguh telah nyata, telah jelas bagi kalian bahwa saya Muhammad itu memang nabi yang diutus, nabi terakhir yang diutus, ya.
Wa annahu alladzi tajidunahu fi kitabikum, dan sesungguhnya namanya, sifat-sifatnya, ciri-cirinya kalian dapatkan dan kalian baca dalam kitab mereka, dalam kitab kalian. Gitu. Jadi semakin jelas buat kita bagaimana tentang Nabi Muhammad itu tercatat dalam kitab Taurat. Ya, ciri-ciri Nabi Muhammad, ya, Nabi terakhir sesungguhnya Nabi Muhammad, ya, itu mereka tahu karena termaktub dalam Taurat sebagaimana dikatakan oleh Ka'ab bin As'ad. Jadi apalagi yang mau kalian ragukan gitu ya, padahal jelas memang Muhammad itu nabi terakhir yang diutus. Kalian baca itu, kalian sebut namanya gitu. Ketika kalian baca kitab suci kalian, salah satunya kalian akan menyebut nama Muhammad. Tapi karena kesombongan akhirnya mereka tidak mengambil pilihan ini. Maka kemudian ketika pilihan pertama tidak, ditawarin lagi pilihan yang kedua. Wa imma ayyaqtulu diraraihim wa nisa'ahum biaidihim wa yakhruju ila nabi sallallahu alaihi wasallam bisuyub. Ya. Jadi pilihan keduanya adalah sebelum Muhammad menjebol benteng kita dan membunuh kita, membunuh anak-anak kita, istri kita, maka bagaimana kalau kita bunuh dulu anak-anak dan istri kita? Gitu. Daripada yang bunuh Muhammad, ya, itu kehormatan kita akan jatuh. Mending kita bunuh dulu. Ya, ini Yahudi itu. Ya, jadi kalau istri saja anak dikorbankan gitu, apalagi yang lainnya gitu. Ya, maka kita selalu teringat kisah WTC gitu ya. Itu kita tahu bagaimana orang-orang Yahudi yang bekerja di gedung itu di hari peledakan itu tidak ada yang datang. Tapi selain Yahudi datang. Jadi dikorbanin gitu. Jadi sampai seperti itu. Jadi yang lain boleh dikorbankan tapi jangan. Nah, dalam hal ini bahkan mereka ingin membunuh anak dan istri mereka sendiri demi menjaga kehormatan, jangan sampai dibunuh oleh Muhammad. Jangan sampai nanti kalau kita kalah kemudian kita anak-anak istri kita jadi tawanan. Jangan sampai kejadian. Mendingin kita bunuh dulu. Lagi-lagi tawaran ini tidak diiyakan oleh kaumnya. Kemudian tawaran yang ketiga adalah kalau begitu, ini yang terakhir nih. Ya, menyerang. Kita lawan aja. Gitu, kita lawan. Wa imma ayyahjamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Jadi kita serang Muhammad dan para sahabatnya. Ya, walaupun hari itu adalah hari Sabtu. Di mana mereka menjadikan hari Sabtu itu hari ibadah gitu. Enggak apa-apa kita langgar. Mending sekarang ini nih, kan Muhammad tidak menyangka kalau kita akan melakukan tindakan di hari Sabtu gitu. Jadi mereka mengira begitu. Nggak mungkin lah, Muhammad pasti mengira kita nggak akan ngapa-ngapain di hari Sabtu. Nah, di saat dia lengah kita serang. Gitu. Kan sama ketika di perang Ahzab kan begitu. Saat diajak oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang Rasulullah ya dari dalam, mereka alasannya apa? Ini hari Sabtu. Hari Sabtu kami nggak akan melakukan pertumpahan darah. Dilarang kami. Ya, kami menjadikan hari Sabtu itu sebagai hari ibadah. Gitu. Nah, jadi nggak apa-apa kita langgar. Jadi saat Muhammad dan sahabat-sahabatnya lengah kita serang. Tapi lagi-lagi ini tidak diiyakan. Nah, jadi sampai-sampai siapa si Ka'ab bin As'ad ini marah gitu. Jadi marah sekali dengan sikap dari kaumnya. Dikasih 3 pilihan nggak ada yang diambil. Gitu. Jadi kalian maunya apa? Kalian ini sampai mengatakan kalian ini dari dulu sifatnya sama, gak jelas.
Ya, nah itu sikap Yahudi begitu salah satunya. Jadi dia sendiri mengakui bangsanya memang begitu gitu. Ya, jadi tidak bisa mengambil sikap dalam keadaan genting ketika itu. Gitu. Akhirnya nggak ada yang dipilih dan akhirnya mereka tetap bertahan di pengepungan itu sampai akhirnya mereka pun mengutus untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengutus seseorang untuk menemui Rasul, bernegosiasi, ya. Dan dalam negosiasi itu, ya, mereka minta agar keputusan hukum buat mereka atas pengkhianatan mereka ini diserahkan kepada Abu Lubabah, ya. Abu Lubabah. Kenapa memilih sahabat ini? Karena Abu Lubabah ini radhiyallahu an sekutu mereka ketika masih jahiliyah gitu. Jadi mereka berharap kalau yang mutusin Abu Lubabah mungkin keputusannya beda gitu. Nggak mungkin lah, Abu Lubabah kan sekutu kita. Pasti dia akan memberikan keputusan yang menguntungkan mereka gitu. Tapi ternyata berbeda gitu. Justru Abu Lubabah ketika datang menemui mereka, kata Abu Lubabah, kalian akan gitu. Kata Abu Lubabah. Tapi justru sikap Abu Lubabah itu yang terlalu dini melakukan itu kemudian ditegur oleh Rasulullah. Itu. Ditegur gitu. Sampai akhirnya Abu Lubabah merasa bersalah, kemudian dia menghukum dirinya sendiri menuju ke Masjid Nabawi, lalu dia mengikat dirinya di tiang masjid dan dia mengatakan, saya tidak akan melepas ini sampai Rasulullah yang melepas. Jadi menghukum dirinya sendiri gitu atas apa yang dia lakukan gitu. Jadi kecuali nanti ada seseorang yang saat waktu sholat dilepaskan, dia sholat dulu. Nanti kalau sudah sholat, ngikat lagi dia sendiri. Sampai nanti Rasulullah yang melepas. Ya, jadi sampai nanti dihukumnya Bani Quraizo, Abu Lubabah ini nggak kelihatan. Nanti Rasulullah bertanya, kemana Abu Lubabah? Gitu. Padahal dia dikirim Rasul untuk memberikan keputusan kepada Bani Quraizo ini. Ya, tapi justru dia lari gitu. Tidak kembali kepada Rasulullah gitu. Dia menghukum dirinya sendiri dan mengikat di tiang Masjid Nabawi gitu. Sampai akhirnya deadlock itu. Ini gimana ini gitu. Nah, sementara mereka memang sudah angkat tangan ini Yahudi, sudah nyerah gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mereka karena Abu Lubabah sudah nggak berhasil, akhirnya mereka minta kepada sahabat Sa'ad bin Mu'az. Lagi-lagi Sa'ad bin Mu'az ini dari suku Aus dan dulu sekutunya Bani Quraidah. Dan mereka berharap kalau Sa'ad bin Mu'az yang memutuskan mungkin bisa meringankan mereka. Maka kita tahu Sa'ad bin Mu'az dalam perang Ahzab itu terluka. Ya, terluka dia. Kena anak panah di pergelangan tangan, tapi pas di urat nadinya yang itu kemudian mengucurkan darah terus-menerus. Nggak berhenti-berhenti. Maka ketika selesai perang Ahzab, Sa'ad bin Mu'az tidak pulang ke kampungnya, tapi kemudian dibuatkan tenda oleh Nabi, oleh para sahabat di dekat Masjid Nabawi. Kemudian dia tidur di situ, dia tinggal di situ. Gitu. Tapi saat itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau wafatkan aku sebelum aku menyelesaikan tugasku memberikan hukuman kepada Bani Quraizo. Ya, Bani Quraizo. Rasulullah sering menengok kondisi sahabat Sa'ad bin Mu'az gitu. Jadi darah itu terus ngalir, nggak berhenti-berhenti. Itu. Maka kemudian dipanggillah Sa'ad bin Mu'az dalam keadaan sudah lemah. Gitu. Karena ini instruksi Rasulullah, akhirnya dia datang. Maka ketika Sa'ad bin Mu'az sampai di perkampungan Bani Quraizo, ketika itu para sahabat yang bersekutu dengan Bani Quraizo memohon ya. Jadi sisa-sisa
sekutu mereka, persekutuan mereka dengan orang Yahudi itu masih kerasa gitu, masih terbawa gitu. Maka ketika Sa'ad bin Mu'az muncul, kata para sahabat, ya, Sa'ad, berikanlah keputusan yang terbaik, jangan kau susahkan mereka gitu. Mereka biar bagaimanapun pernah bersekutu dengan kita. Sa'ad diam aja gitu. Sampai kemudian dia berdiri di dekat Rasul dan dia mengatakan, apakah keputusanku ini berlaku bagi siapapun? Gitu. Sambil beliau menghadapkan wajahnya ke arah Rasul. Rasul kemudian mengangguk. Maka kemudian apa yang kemudian diputuskan oleh sahabat Sa'ad bin Mu'az? Qal fa inni ahkumu fihim ayyaqtular rijal. Gitu. Jadi kata Sa'ad, aku memutuskan, aku memberikan hukuman kepada mereka Bani Quraidah untuk semua laki-laki dewasanya dibunuh. Gitu. Dan membiarkan yang masih anak-anak, membiarkan yang wanita, dan juga harta mereka diambil, maka silakan kalian bagi, kata Sa'ad bin Mu'az. Itu kaget semua, tidak ada yang menyangka keputusan Sa'ad bin Mu'az gitu. Karena dipikir ini kayaknya keputusannya beda nih. Nah, ringan ya. Kalau di Indonesia mungkin bisa begitu gitu. Dari seumur hidup jadi 20 tahun bisa. Dari 20 tahun jadi 10 tahun gitu. Ntar lama-lama turun. Dari 10 tahun jadi 5 tahun. Lama-lama cuma setahun. Ya, seperti itu. Di Indonesia bisa begitu. Ya, jadi bagaimana Sa'ad mampu menyingkirkan ya perasaannya, ya, memorinya bahwasanya Bani Quraidah adalah sekutunya dulu gitu. Maka kemudian kata Rasulullah ketika mendengar keputusan Sa'ad, laqad hakamta fihim bihukmillah min fawqi sab'i samawat. Wahai Sa'ad, sungguh engkau telah memutuskan hukum berdasarkan hukum Allah yang berasal dari atas langit ketujuh. Jadi artinya keputusan Sa'ad itu sesuai dengan ketentuan Allah bagi Bani Quraidah. Ya, padahal Sa'ad hanya seorang sahabat, dia tidak tahu takdir yang diberlakukan bagi orang-orang Yahudi Bani Quraidah ketika itu. Tapi ternyata keputusan yang dia ambil dengan menghukum, memenggal semua laki-laki dewasa dari kalangan Bani Quraidah itu sesuai dengan takdir Allah, keputusan Allah. Jadi memang seperti itu hukum yang Allah berlakukan bagi orang-orang Yahudi karena pengkhianatan mereka. Ya, ini kenapa sih berat banget gitu? Nah, jadi sebenarnya kalau mereka dari awal menyerah gitu ya, walaupun mereka sudah berkhianat, jadi seandainya dari awal mereka sudah menyerah gitu, ketika dikepung, itu mungkin hukumannya tidak akan seberat itu. Tapi sayangnya mereka bertahan, melawan gitu. Akhirnya inilah yang kemudian menjadikan hukum buat mereka berat. Kalau dari awal udah kami nyerah, kami salah gitu, bisa jadi bukan hukumannya itu dipenggal. Tapi karena mereka bertahan tadi, ya. Bahkan kata pemimpin mereka disuruh 3 pilihan aja mereka nggak mau, nggak ada yang dipilih gitu ya. Nah itu. Nah akhirnya betullah dieksekusilah mereka. Ya, laki-lakinya semuanya dieksekusi. Ya, dan ada 700 orang yang dieksekusi, Pak. Ya, dipenggal semua itu. Ya, dimasukkan ke dalam lubang yang sama gitu. Di dekat pasar ketika itu, pasar Bani Quraidah gitu. Jadi dibawa mereka. Nah, termasuk di dalamnya adalah Huyai bin Akhtab, yaitu tokoh Yahudi Bani Nadir, karena dia bersembunyi di perkampungan Bani Quraidah, karena justru dialah yang menjadi provokator bagi terjadinya perang Ahzab gitu. Ya, termasuk dia memprovokasi Ka'ab bin As'ad tadi, tokoh Yahudi Bani Quraidah yang sebenarnya dari awal nggak mau berkhianat, tapi terus dikomporin sama Huyai bin Akhtab. Maka kemudian Huyai termasuk yang ditangkap dan dieksekusi mati, dipenggal.
Ya. Ya, padahal ini nanti jadi mertuanya Rasulullah ya. Itu. Tapi ketika Huyai dieksekusi, Rasulullah belum menikahi putrinya. Nanti putrinya baru dinikahi di perang Khaybar. Ya. Jadi Huyai bin Akhtab. Nah, dan ternyata benar tindakan yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat dengan mengepung Yahudi Bani Quraidah, ternyata mereka sudah siap tuh segalanya untuk menyerang kaum muslimin. Buktinya apa? Ditemukan di perkampungan mereka itu 1.500 pedang, 2.000 tombak, 300 baju besi, 500 perisai. Udah siap perang mereka. Itu. Nah, ini kemudian jadi ghanimah. Lumayan. Ya, jadi ghanimah. Banyak lumayan gitu. Nah itu. Nah, yang menarik ketika Huyai bin Akhtab mau dieksekusi, mau dipenggal. Kata Huyai apa? Amma wallahi ma alimtu nafsi fi mu'adatik. Demi Allah, kata Huyai, ya, aku tidak mencaci diriku karena diriku sudah memusuhimu. Ya. Jadi saya enggak mau menyalahkan diri saya karena saya memusuhi engkau, wahai Muhammad. Walaupun akhirnya saya harus jadi dieksekusi seperti ini. Jadi nggak ada merasa bersalah gitu. Wa may yughalibullah yuglab. Siapa yang dikalahkan Allah pasti dia kalah. Ya, jadi dia yakin bagaimana dia bersandarnya juga ke Allah sebenarnya gitu. Ya, dia mengatakan siapa yang dikalahkan Allah ya akan kalah. Ya, hakikatnya menurut dia yang membuat kami kalah itu karena Allah gitu. Nah, Yahudi begitu. Ya, jadi yakin juga mereka. Sumakol kemudian mengatakan ayuhan nas la ba'sa bi amrillah. Nah, enggak usah dipikirin, ini udah keputusan Allah. Gitu ya. Enggak apa-apa. Jalanin aja siksaan ini. Jalani saja hukuman ini. Nah, kitabun wa qadrun wa malhamatun. Ya, yang namanya sudah tertulis, sudah ditentukan ukurannya, dan bahkan kata Huyai apa? Wa malhamatun katabahullahu ala bani Israel. Ya. Pembantaian terhadap Bani Israel itu sudah menjadi ketentuan Allah. Jadi kalau kemudian Bani Israel itu, Yahudi itu dibantai di mana-mana, kata mereka, kata Huyai itu udah keputusan Allah. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra, begitu kan? Tsumma radadna lakumul karrataini wa amdadnahum bi amwalim wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Gitu. Jadi Allah sudah menyebutkan orang Bani Israel itu akan terus membuat kerusakan yang pada ujungnya nanti mereka banyak didolimi, banyak kemudian dieksekusi. Dan Huyai meyakini itu karena memang Yahudi itu selalu membuat kerusakan. La tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Bahwasanya kamu akan terus membuat kerusakan di muka bumi, kata Allah. Allah sudah tentukan begitu tuh. Dan kalian itu merasa angkuh luar biasa Yahudi. Nah, jadi Allah sudah menjadi ketetapan Allah, dan itu menjadi keyakinan Huyai bin Akhtab. Begitulah Yahudi, begitulah Bani Israel. Gitu. Kalau kemudian sekarang kita temui Israel angkuh, dia nggak peduli dengan ya cercaan negara-negara sedunia ini, nggak peduli dia. Memang Allah sudah tetapkan begitu. Ya seperti itu. Dan bagaimana mereka mati dalam keadaan hina nantinya gitu. Ya. Summa jalasa paduribat unukuhu. Kemudian dia pun duduk setelah ngomong begitu, lalu kemudian dipenggal lehernya. Matilah Huyai bin Akhtab. Gitu. Jadi bagaimana ini mirip Aidit mau dieksekusi kan gitu. Nah, Aidit kan waktu mau dieksekusi nggak taubat. Dia yakin dengan perjuangannya gitu. Bayangkan Aidit. Ya ini nggak ada penyesalan sama sekali Aidit. Ketika mau dieksekusi mati kan gitu. Sama seperti Huyai bin Akhtab. Karena memang akarnya sama gitu. Nah, jadi kekafiran al-kufru millatun wahidah. Apalagi ya termasuk komunis kan ujung asal kalau ditelusuri asal-asalnya dari orang Yahudi.
Gitu. Dasar awalnya Yahudi gitu. Maka benar saya sering sampaikan, Henry Ford itu, pemilik perusahaan mobil Ford Amerika itu kan mengatakan begitu. Jadi kalau kita telusuri kejahatan yang terjadi di muka bumi ini, maka ujung-ujungnya itu Yahudi semua di belakangnya. Yahudi semua. Narkoba Yahudi, pokoknya Yahudi semua. Nah itu seperti itu. Ya, jadi termasuk aliran-aliran sesat Yahudi itu sebenarnya gitu. Programnya Yahudi semua gitu. Ya, jadi sama persis dengan Aidit, nggak ada penyesalan ketika dia mau dieksekusi mati gitu. Seperti Huyai bin Akhtab, dia yakin dengan perjuangannya. Gitu, yakin dengan perjuangannya. Jadi kalau mereka saja yakin dengan kebenaran perjuangannya, harusnya kita lebih yakin lagi kan gitu. Jelas. Nah itu tentang eksekusi Huyai bin Akhtab. Maka ada beberapa kemudian orang Yahudi Bani Quraidah yang selamat dari karangan laki-laki karena mereka kemudian mau masuk Islam. Ada juga di antara mereka yang kemudian dapat jaminan, ya Rasul ini tolong jangan dieksekusi, ini biar urusan saya. Maka Rasul mengiyakan, silakan. Dan akhirnya memang yang dapat jaminan ini benar-benar masuk Islam dan benar-benar menjadi Yahudi yang taat. Ada beberapa orang, di antaranya Atiyah Al-Qurazi, Abdurrahman bin Az-Zabir, ada Rifa'ah bin Samuel Al-Qurazi, ada Amr, ada Rayhana binti Amr bin Junafah. Nah ini orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang kemudian masuk Islam dan tidak dieksekusi mati semuanya. Nah tadi saya katakan setelah Sa'ad bin Mu'az memutuskan hukum itu, kemudian Sa'ad bin Mu'az kembali ke tendanya. Ya. Hingga satu malam, ya, saat itu tenda sebelah yang ditempati oleh Bani Sulaim, ya, itu mengalir darah. Itu. Ini kok ada darah dari mana ini? Darah mengalir terus. Akhirnya dicari tahu ini darah siapa. Ternyata ketika itu adalah darah dari kemahnya Sa'ad bin Mu'az. Ya, Sa'ad bin Mu'az. Sampai kemudian dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dan saat Sa'ad bin Mu'az ini meninggal dunia, bagaimana Rasulullah di tempat lain kemudian beliau bersabda. Gitu. Nah, jadi apa kata Rasul? Jadi kan dalam hadis ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad ibn Mu'az. Jadi saat Sa'ad bin Mu'az meninggal, itu arsy-Nya Allah bergetar. Ya. Dalam hadis lain Nabi bersabda, hadzal ladzi taharraka lahul arsy. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada seorang Sa'ad bin Mu'az. Laki-laki inilah, kematian laki-laki inilah yang menyebabkan arsy-Nya Allah bergetar. Bayangkan, arsy-Nya Allah bergetar. Bukan hanya itu, yang kedua kata Nabi, wa futihat lahu abwabus sama, pintu-pintu langit semuanya dibuka. Ngapain? Menyambut ruh suci Sa'ad bin Mu'az. Gitu. Bukan hanya itu lagi kata Nabi, wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah. Bagaimana jenazah Sa'ad bin Mu'az itu dihadiri oleh 70.000 malaikat. Makanya ketika Nabi ini nengok, ya, takziah ke tempat Sa'ad itu, kata sahabat, padahal kami melihat ketika itu nggak ada siapa-siapa. Itu jenazah Sa'ad nggak ada orang di sekeliling jenazah Sa'ad, tapi kok kami melihat Rasul seperti nyari jalan. Gitu. Maka Nabi menginformasikan, kalian nggak lihat 70.000 malaikat yang menghadiri jenazahnya Mu'az sampai nanti dia dimakamkan. Gitu. Yang ketiga berikutnya Allah berikan keutamaan kepada Sa'ad, laqad dumma dummatan thumma furrija anhu. Nah, ini. Jadi setiap orang yang dikubur, mau muslim, mau kafir, itu akan merasakan himpitan di dalam kubur, Pak. Jadi kita akan dihimpit semuanya, termasuk orang beriman. Tapi bedanya dengan orang kafir adalah, ya, kalau orang kafir jelas himpitannya kuat, tapi orang beriman dihimpit tapi
Tidak sekuat Allah menghimpit orang-orang kafir. Nah, dan itu beberapa kali. Maka kata Nabi, khusus bagi Sa'ad bin Mu'az itu cuma sekali. Bahkan dalam hadis lain, kalau ada orang yang tidak merasakan himpitan di dalam kubur, maka dia adalah Sa'ad bin Mu'az. Jadi Sa'ad bin Mu'az dalam hadis lain tidak merasakan himpitan di dalam kubur. Kita semuanya merasakan. Ya, ya Pak. Jadi siap-siap. Siap-siap ya Pak. Bagaimana rasanya tuh dihimpit di kuburan, tekan kita. Nah, maka Sa'ad bin Mu'az tidak. Kalaupun dihimpit hanya sekali, dan itu dengan himpitan yang lembut luar biasa. Summa furija anhu, kemudian Allah renggangkan, Allah lepaskan. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada sahabat Sa'ad bin Mu'az gitu. Kalau saya bahasakan, kalau dihubungkan dengan keberkahan gitu ya. Keberkahan itu kan an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Nah, jadi sudah dapat kebaikan, kemudian kebaikan itu numbuh nambah terus gitu. Nah, ini Sa'ad bin Mu'az ini contoh orang yang usianya, kehidupannya Allah berikan keberkahan. Gitu. Allah berikan keberkahan. Ya. Padahal usia keislaman Sa'ad bin Mu'az itu nggak lama, cuman 6 tahun. Jadi Sa'ad bin Mu'az jadi Muslim itu cuma 6 tahun. Ya. Dia masuk Islam tahun kurang lebih tahun 13 kenabian, artinya menjelang Nabi hijrah. Makanya di Baiat Aqobah kedua dia ikut. Ya, dia datang. Maka disitulah keislaman seorang Sa'ad bin Mu'az. Jadi artinya 1 tahun sebelum hijrah. Meninggal dunia di tahun 5. Berapa umur keislamannya? 6 tahun Pak. Tapi dengan 6 tahun itu, keutamaan yang Allah berikan luar biasa. Itu yang disebutkan umur yang penuh dengan keberkahan. Pendek, tapi kebaikannya melimpah. Sementara kita, berapa lama kita menjadi Muslim? Nah, ya dari lahir malah ya, gitu. Lahir. Apakah nanti saat kita mati seperti Sa'ad bin Mu'az? Gitu. Jadi ini umur penuh dengan keberkahan. Jadi walaupun sebentar, tapi kebaikannya melimpah gitu. Itu Sa'ad bin Mu'az gitu ya. Dia kepala suku. Ya, di awal kita pernah bahas, dia masuk Islam melalui dakwah sahabat Mus'ab bin Umair. Ya. Padahal ketika itu Mus'ab bin Umair mau dibunuh kan sama Sa'ad bin Mu'az. Tapi kecerdasan seorang Mus'ab bin Umair dalam dakwah luar biasa. Sini wahai Sa'ad, duduk dulu lah. Itu. Duduk dulu. Ya, ngopi gitu ya. Nah, nanti silakan kalau dengar apa yang aku sampaikan. Kalau cocok bisa dilanjutkan. Kalau nggak cocok saya akan pergi dari sini. Nah, begitu dibacakan Al-Quran langsung tersentuh. Gitu. Dan kemudian menyatakan masuk Islam. Dan itulah momen dia mulai menjadi Muslim. Mulai menjadi Muslim. Ya, meninggal dunia tahun 5 Hijriah. 6 tahun. Ya, tapi Allah berikan keberkahan yang luar biasa dalam hidupnya. Ya, bayangkan sampai arsy-nya Allah bergetar. Pintu-pintu langit semua dibuka. Gitu. Kemudian dihadiri oleh 70. Makanya di hadis sebelumnya itu ya, orang-orang munafik gitu mengatakan ma akhaffa janazatahu, alangkah ringannya jenazah Sa'ad. Jadi enteng. Ketika digotong itu enteng. Orang-orang pada ngomong begitu. Maka ketika itu Rasulullah bersabda, innal malaikah kanat tahmiluhu, karena malaikat yang ngegotong. Ya.
Jadi nggak ada ngelihat kan, yang ngelotong, yang lain udah merasa enteng aja, enteng banget gitu. Ya karena digotong malaikat gitu ya. Tuh, bayangkan tuh, yang ngegotong jenazahnya adalah malah malaikat. Ya, malaikat. Ya. Jadi ini akhir dari perang Bani Quraidah, ya. Artinya Yahudi semuanya yang laki-laki dieksekusi mati, dihukum penggal, kurang lebih 700 orang. Ya. Maka kejadian ini benar-benar tidak terlupakan oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Jadi mereka teringat dengan peristiwa ini, termasuk nanti di perang Khaybar. Makanya ada nasyidnya tuh kalau Khaybar itu. Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Gitu. Khaybar, ingat Khaybar, wahai orang Yahudi, tentara Muhammad akan kembali gitu. Karena bagaimana nanti kaum muslimin mampu menaklukkan Khaybar. Nah, tapi ini juga termasuk salah satu yang tidak dilupakan oleh mereka ketika mereka harus dibantai dengan dipenggal kepalanya. Begini tuh, Bapak hadirin sekalian, kaitan dengan Ghazwah Bani Quraidah. Maka semenjak itu udah di Madinah nggak ada lagi Yahudi. Perkampungan Yahudi sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin semuanya. Akhirnya mereka menyingkir ke pinggir-pinggir Yahudi, ke Khaybar, ke Fadak, nanti seperti itu. Jadi kampung Yahudi sudah menjadi milik kaum muslimin dengan pohon-pohon kurmanya, dengan benteng-bentengnya semuanya. Gitu. Demikian mungkin.